Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal masih tentang medan listrik. Nah, soal kali ini tuh soalnya ini sedikit lebih sulit ketimbang soal sebelumnya. Karena juga soal ini itu biasanya untuk kasus ini ya, biasanya itu banyak terdapat pada soal-soal fisika perkuliahan gitu. Jadi untuk anak SMA atau anak SMP itu sangat jarang, kecuali emang gurunya itu menginstruksikan atau ibaratnya untuk materi pengayaan lah, tapi atau untuk materi dasar atau materi pokok di SMA itu nggak ada. Jadi teman-teman kita langsung saja lihat ke soalnya terlebih dahulu. Nah, ini itu kita fokus ke batangnya dulu. Ini ada batang panjang, panjangnya itu L. Batang ini cuma satu dimensi ya teman-teman. Jadi pada soalnya itu dia nggak punya lebar, dia cuma punya panjang. Jadi ibaratnya ini tuh kumpulan titik-titik teman-teman. Ini ada titik, ya titik, titik, cuma titik-titik doang sampai sepanjang L gitu. Jadi titik-titiknya itu banyaknya titik-titik itu sepanjang L gitu. Nah, kemudian ada titik di sini, titik P. Nah, titik P itu adalah titik untuk mencari besar medan listrik. Jadi pertanyaannya itu besarnya medan listrik akibat batang ini. Nah, batang ini itu kenapa bisa menghasilkan medan listrik? Karena dia batang bermuatan. Muatannya positif kalau dalam soal. Makanya kalau dia bermuatan positif, ya, harus medan listriknya itu keluar, teman-teman ya. Medan listriknya keluar. Jadi maka dari itu E-nya ini di titik P itu bakalan keluar. Arahnya itu menjauhi si muatan. Nah, sekarang kita tinjau, teman-teman. Kalau soal sebelumnya kita kan cuma punya satu muatan misalnya positif, teman-teman. Positif. Ada suatu titik di sini. Nah, berarti kita bisa cari E-nya itu pakai rumus persamaan kayak biasa, teman-teman ya kan. K ini misalnya Q. Q per R kuadrat. R-nya itu misalnya dari sini ke sini R. Ini pakai rumus biasa, cuma satu muatan. Nah, kalau muatannya ada banyak, teman-teman, ada 1, 2, 3, sampai L gitu, sampai panjangnya L. Nah, itu berarti ini tuh bakalan kita jumlah, teman-teman kan. Jadi kan P ini kan bakalan merasakan muatan listrik pada medan listriknya itu pada muatan yang pertama, yang kedua sampai sepanjang L. Nah, itu bakalan ribet ya, teman-teman, kalau kita pakai hitung jumlah gitu ya, teman-teman. Jadi cara cepatnya itu ada suatu persamaan untuk menghitung medan listrik ya, teman-teman. Itu persamaannya E sama dengan K. K itu konstanta integral dq per R kuadrat. Ini ada R arahnya ke arah R. Jadi mereka itu radial ke arah R semua. Nah, ini integral. Nah, teman-teman, sekarang saya akan jelaskan dq itu apa. D itu kalau dalam matematika itu namanya semacam potongan atau ya potongan kecil lah. Jadi dq itu potongan yang sangat kecil dari muatan. Jadi ini kan batang ini muatan, teman-teman. Muatan sepanjang L. Nah, kita ambil satu muatan kecil di sini. Misalnya kita simbolkan dq. Jadi muatan ini kita ambil dq. Jadi kita mengukur muatan dq yang mempengaruhi titik ini. Jadi kan titik ini bakalan mendapat medan listrik oleh muatan dq di sini. Nah, karena integral, teman-teman, integral itu kita bisa ngitung secara instan antara satuannya itu. Iya, kita bisa ngitung secara konstan satuannya itu antara A, ini kan jaraknya A. Kita kan patokannya titik 0,0-nya kartesiusnya di P. Jadi P itu koordinatnya 0,0. Nah, kita mulai menghitung muatannya itu dari A, kan panjangnya dari A sampai L plus A ya kan, jarak dari sini ke sini kan L plus A, teman-teman. L plus A. Nah, jadi kita bisa menghitung secara cepat gitu ibaratnya pakai ini. Karena kita cukup meninjau satu potongan muatan yang mempengaruhi titik P gitu, yang memberikan medan listrik terhadap titik P. Nah, kita bisa langsung mengintegralkannya dari titik A sampai L plus A, teman-teman. Sekarang kita tinjau dulu yang terpenting itu dq. Jadi kalau untuk medan listrik ini, persamaan ini itu yang terpenting itu kita mesti tahu dq-nya. Nah, pada soal itu diketahui, teman-teman, bahwa ada simbol lambda. Ya, lambda itu adalah muatan, ya, muatan, total muatan ya, atau muatan per
satuan panjang. Jadi dia nggak diketahui muatannya berapa, tapi diketahui muatan perpanjangnya teman-teman. Jadi lambda. Nah, lambda ini bisa kita simbolkan Q. Q besar ini ibaratnya muatan total pada batang ini ya teman-teman. Total pada batangnya. Dibagi panjangnya totalnya L. Ya kan? Panjang totalnya L. Atau kita nilainya kan sama ya kan. Jadi walaupun kita pakai DQ, tetap bawahnya itu pakai DL. Nilainya pasti sama lambda karena kan sifatnya konstan gitu ya. Lambda ini konstan, nilainya tetap. Jadi walaupun kita ada potongan muatan DQ, kita bagi dengan potongan panjangnya DL. Ya, kalau di sini konteksnya ada X di gambar sudah dikasih tahu teman-teman. Kita pakai DX. Rubah aja ya. DQ DX. Nah, kita pakai DX. Jadi nilainya itu tetap lambda, nilainya sama tetap lambda. Jadi nanti yang kita pakai itu kita geser di sini. Nah, jadi yang kita pakai itu lambda sama dengan DQ. Lambda itu diketahui pada soalnya teman-teman, per DX. Ini adalah muatan persatuan panjangnya. Jadi DQ kan pada rumusnya kita adanya DQ. Jadi mesti kita ubah ini ke DQ biar bisa kita substitusikan. Kita pindah ke kanan aja, ke kiri aja. Jadi DQ sama dengan lambda DX. Ya kan teman-teman, lambda dikali DX. Jadi DQ ini bisa kita ganti jadi lambda dikali DX ya teman-teman. Nah, kemudian ya pada yang kartesius ini kan sumbu kartesius. Kita mesti tahu jarak antara potongan muatan, kita ambil di sini contohnya, sampai ke titik P dari sini sampai ke titik P. Kita simbolkan X teman-teman, kita simbolkan X. Itu udah ada pada soalnya X ya, jaraknya X. Ya, itu untuk koordinatnya ibaratnya itu sejauh X gitu. Nah, jadi bisa kita langsung masukin ke rumus awalnya teman-teman. E sama dengan K, konstanta ini kan nilainya 1/4 V, 1/4 V epsilon 0 itu. DQ, tulis ulang rumusnya, per R kuadrat. Ini arahnya teman-teman. Nggak usah dipeduliin lah kalau misalnya pusing-pusing gitu. Cuma itu arahnya E ke arah R gitu. Sama dengan K, tetap integral. Nah, DQ itu kita ubah ke ini teman-teman. Jadi yang paling penting itu kita nentuin DQ-nya kita ubah sesuai pada soal gitu. Kalau soalnya diketahuinya lambda, ya udah berarti dia cuma ada DQ per DX atau DQ per DL, DQ per DY. Yang penting DQ per panjang gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya diketahuinya bukan standar lambda ya, kita menyesuaikan dengan soalnya. Yang penting kita ubah DQ ini. Nah, R itu kan jarak titik yang mau kita cari medan listriknya ke titik muatannya ke ini kan jaraknya X di soalnya. Bukan di soalnya sebenarnya kita simbolkan X. Ya, kita kan pakai koordinat. Jadi kita ubah ini dulu lambda dx. Ya, ini biar lambda ya teman-teman ya. Lambda kali dx per. Nah, R tadi kan kita tahu nilainya itu X kuadrat ya teman-teman ya. X kuadrat. Ini kan R kuadrat, R-nya kan X, jadinya R kuadrat, R-nya kita ganti X, jadinya X kuadrat. Nah, jaraknya itu teman-teman dari mana tadi? Dari A sampai L plus A. Saya jelaskan ulang, dari mana dapat A sampai L plus A. Kita kan patokannya titik P teman-teman. Nah, koordinat kartesius kita itu titik P itu 0,0. Jadi kita hitung aja jarak dari titik P sampai ujung batang. Ya, bukan jarak dari titik P, jarak ujung batang sini sampai ujung batang yang lain. Tapi tinjauannya itu dari kita tinjau itu dari titik P. Jadi jaraknya itu kan A. Ya, ini kan A ya jaraknya dari titik P sampai ini jaraknya L plus A. Kan dari sini ke sini L plus A. Jadi makanya integralnya dari A hingga L plus A. Paham ya teman-teman ya? Nah, kita langsung hitung aja. Jadi ini tinggal integral. K. Sekarang kita lihat lambda itu nilainya tetap kan teman-teman. Yang setelah saya bilang tadi bahwa lambda itu nilainya tetap. Kalau nilainya tetap di integral itu bisa keluar, konstanta itu bisa keluar dari integral.
Sama kayak K juga konstanta bisa keluar, maka lambda juga bisa keluar. Ya, jadi integral A L plus A. Nah, dari dx per x kuadrat. Nah, sekarang integral 1 per x kuadrat, teman-teman ya. Integral 1 per x kuadrat itu apa? Masih ingat kan, Kak? Kita ulang sedikit. Kalau integral 1 per x kuadrat, itu kan nilainya apa? Min 1 per x. Paham ya, dapatnya dari mana? Ini kan bisa kita ganti jadi integral x kuadrat, x pangkat min 2. Kalau integral kan pangkatnya kita apa? Pangkatnya kita tambah 1, kebalikan dari turunan. Integral kebalikan dari turunan, anti turunan. Pangkatnya kita tambah 1, jadinya x min 1 ya. Depannya kita kali pangkatnya. Jadi pangkatnya min 1 jadi min 1. Satunya nggak usah ditulis, min aja. X pangkat min 1 kan 1 per x. Ya kan? X pangkat min 1 kan 1 per x. Paham ya? Ini ulang aja. Ini dasar, ini integral, teman-teman. Nah, jadi sekarang K lambda tetap bisa kita langsung cari, teman-teman. Dx per tadi kan dapat 1 per x. 1 per x ya kan? 1 per x aja. Nah, min ya jangan lupa. Nah, ini bisa kita tulis apa batasannya tetap kita tulis A sampai L plus A. Nah, sekarang kita substitusi. Ini L plus A kita substitusi ke X. Ya, kita substitusi ke X. Nah, yang A ini juga kita substitusi ke X. Tapi kita kurang nanti. Gini ya. Kita langsung aja cari E sama dengan K lambda. Kita kasih kurung besar. Kurung siku-siku. Nah, ini kita substitusi X-nya diganti jadi L plus A. Jadinya min-nya tetap. Min tetap per L plus A. Nah, kemudian dikurang, ya jangan lupa dikurang. Ini 1 per x, min 1 per x, disubstitusikan, A-nya disubstitusikan ke x. Jadinya, ini kan min. Min ketemu min, jadi plus, teman-teman. Ya, plus 1 per A. Plus 1 per A, paham ya? Plus 1 per A. Nah, ini sebenarnya sudah jadi. Ini sebenarnya sudah bisa kita hasilnya sudah ketemu, teman-teman. Tapi bisa kita sederhanakan, bisa kita singkat itunya. Ya, bisa kita singkat hitung-hitungannya gitu ya. Nah, sekarang kita contoh ini. E sama dengan K. Lambda itu ingat gak, teman-teman tadi? Lambda itu kan Q besar per L besar. Kita ubah aja. Ya, biarkan kalau misalnya dalam medan listrik itu kan yang di hasilnya itu kan dalam Q biasanya, dalam muatan, bukan dalam lambda, bukan dalam tau, atau bukan dalam rho gitu ya. Jadi kita pakai Q per L. Lambda itu kan Q per L, muatan per panjang. Nah, sekarang yang dalam kurung itu bisa kita kerjakan. Kita kerjakan dulu. Nah, ini min 1 per L plus A ditambah 1 per A ya. Jadi kalau disederhanakan itu jadi L ini kan bisa, L-nya bisa naik per A L plus A. Ya, L plus A. Paham gak ya kira-kira, teman-teman? Ini kan kita tinggal samakan penyebut. Ya kan? Tinggal samakan penyebut. Saya kira paham ya untuk menyamakan penyebut ya. Nah, L-nya tinggal bisa kita coret. L-nya kita coret, jadi hasil akhirnya itu K Q per A L plus A. Jadi ini besar muatan listrik yang dialami oleh titik P. Karena batang bermuatan ini. Batang bermuatan sepanjang L. Paham ya? Jadi intinya teman-teman mesti tahu persamaan ini. Integral ini untuk mencari nilai E. Kalau soalnya itu muatan terdistribusi kontinu, dia benda bermuatan, itu namanya charge ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ini namanya rod charge rod ya. Jadi
teman-teman masih masih tahu gitu bahwa integralnya rumusnya itu bukan pakai rumus K3/R², tapi udah pakai integral kalau dia bendanya punya muatan terdistribusi secara merata gitu. Paham ya kira-kira? Sekian untuk video kali ini. Ini contoh soalnya sebenarnya soal perkuliahan. Jadi semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.